Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya. Dari banyak nikmat yang Allah berikan, yang perlu kita banyak syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan dari semua nikmat Allah yang paling agung di antara semua nikmat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan pada diri kita, masih memberikan kita hidayah, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan yang lainnya seperti nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dikarenakan hidayah yang Allah berikan. Jika bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, mungkin kaki kita tidak mudah untuk melangkahkan ke masjid ini. Mungkin dengan hidayah itu, jika bukan dengan hidayah tersebut, maka kaki kita akan susah atau sulit untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini, yang mungkin rumahnya amat sangat dekat. Kalau memang bukan karena hidayah, maka akan susah untuk dilangkahkan. Dan dikarenakan hidayah itu, Bapak Ibu sekalian, rumah yang jauh bisa terlampaui dikarenakan hidayah Allah berikan. Ya. Dan insya Allah untuk malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita. Perkenaan sekali lagi yang kita akan bahas adalah masalah fikih. Ya. Dan fikih, ya, banyak sekali ya sudah kita terangkan sebelumnya. Fikih banyak babnya begitu nih. Dan menjadi bagian besar adalah fikih mengenai ibadat, mengenai ibadah. Ada yang mengenai tentang muamalah. Ini pembagian yang paling besar, yaitu ibadah dan muamalah. Walaupun muamalah nanti dibagi lagi, ada ahkamul usrah, ada hukum-hukum mengenai keluarga, ada hukum-hukum mengenai transaksi, ada hukum-hukum mengenai peradilan jinayat, ada hukum-hukum mengenai dauliyah, tentang kenegaraan begitu, banyak ya. Tapi dari semua bab-bab fikih yang amat sangat penting untuk kita pelajari adalah masalah ibadah. Dikarenakan ilmu fikih mengenai ibadah adalah fardu apa Bapak Ibu? Fardu ain. Jadi kalau kewajiban kita sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu kewajiban pada setiap muslim muslimah. Jadi menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Dan ada yang fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Tidak mungkin kita thaharah berwudu diwakilkan saudaranya, saged boten? Boten. Salat diwakilkan, saged? Boten. Ya, karena hal-hal yang kiranya itu untuk kita laksanakan dan tidak bisa diwakili, maka kita perlu untuk mempelajarinya. Perlu kita untuk
mempelajarinya. Jangan sampai kita luput untuk mempelajari hal-hal yang kiranya itu wajib bagi diri kita sendiri, apalagi itu berkenaan masalah ibadah. Kalaupun misalnya hal-hal yang kiranya ilmu itu sifatnya fardu kifayah yang bisa diwakilkan, maka dipersilakan. Contohnya misalnya hal-hal sholat, misalnya hal-hal yang perlu kita ketahui tentang sholat atau toharoh begitu, itu perlu kita ketahui, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang toharoh, bersuci. Tapi kalau untuk masalah contohnya pendapat ulama, berbanyak pendapat ulama mengenai toharoh, misalnya begitu, misalnya berbeda pendapat, ikhtilaf para ulama, maka tidak perlu kita banyak yang mengetahui, fardu kifayah, yaitu makamnya kepada para ulama saja. Hal-hal yang perlu kita ketahui untuk bisa melaksanakan toharah dengan benar, itu yang perlu kita pelajari, begitu ya. Insyaallah untuk malam hari ini kita akan sama-sama belajar, dan sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya izin di depan di atas gitu, mohon maaf ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pada bab toharah ini kita akan jelaskan mengenai makna tentang toharah, ta'rifiyah kalau dalam bahasa Arab, ta'rifiyahnya atau ahamiyahnya. Jadi urgensi atau hal yang penting tentang toharah yang kita perlu ketahui, dan macam-macamnya, insyaallah kita akan sama-sama pelajari. Disebutkan di sini toharah merupakan kunci salat. Dan para ulama sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, semua ulama yang mengarang sebuah kitab, sebuah buku mengenai fikih, pasti mencantumkan bab toharah, bab bersuci itu di pertama kali. Di awal bab itu pasti toharah, diawali dengan bab toharah. Walaupun kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kalau rukun Islam yang pertama napa Bu Pak? Apa? Syahadat. Yang kedua salat. Kenapa kok yang dibahas toharah dulu bukan salat? Padahal secara ibadah, secara fisik secara indrawi hisyahnya begitu, ibadah yang secara amalan badaniyah yang kita lakukan itu adalah salat. Kalau syahadat kan itu masalah akidah begitu, sedangkan amalan adalah salat yang pertama. Tapi kenapa yang dijelaskan adalah toharah dulu, bukan salat yang dijelaskan? Dikarenakan toharah merupakan kunci salat, miftahu salah. Disebutkan miftahu salah at-toharah. Jadi kuncinya salat adalah bersuci. Dan disebutkan syarat yang paling ditekankan. Jadi toharah ini adalah syarat yang paling ditekankan untuk kita melaksanakan salat. Orang yang salat sekhusyuk apapun, Bapak sekalian, sekhusyuk apapun sholat yang dia lakukan, tapi dia tidak bersuci, maka tidak sah. Maka pentingnya kita mempelajari toharah, karena toharah sebagai syarat diterimanya amalan sholat. Salah satu yang diterimanya amalan sholat dan yang paling ditekankan adalah toharah, bersuci. Dan disebutkan syarat itu harus mendahului perkara yang disyaratkan. Yang disyaratkan adalah sholat, yang syaratnya sholat adalah taharah, wudu. Walaupun nanti wudu nanti kita akan bahas pada bab yang lain begitu. Tapi ini pondasi awal. Sebelum kita masuk kepada nanti mandi, berwudu dan sebagainya, yang paling pokok adalah ketika kita memahami makna dari taharah, bersuci. Jadi wudu bertaharah itu adalah kunci salat, miftahu salah, dan syarat yang paling ditekankan. Dan disebutkan taharah ini Bapak Ibu sekalian terbagi menjadi dua macam. Yang pertama taharatu ma'nawiyah. Taharatu ma'nawiyah ini adalah taharah bersuci secara ma'nawi. Taharah berkenaan tentang taharah ma'nawi.
ya, yaitu sucinya hati dari syirik, ya. Jadi sucinya hati dari syirik. Syirik itu apa Bapak Ibu sekalian? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Nah, ini adalah taharah yang pertama, makna dari taharah. Dan ini adalah taharah yang amat sangat penting daripada nanti taharah yang berikutnya, nanti kita akan bahas lebih panjang begitu. Jadi taharah maknawi adalah hati atau suci hati dari syirik, dari kemaksiatan dan segala yang mengotorinya. Dan lebih penting dari perkara kesucian badan. Jadi taharah syirik ini, taharah ma'nawiyah ini, ya, yang dia terlepas dari syirik atau maksiat atau hal-hal yang mengotori adalah taharah yang paling penting. Karena percuma Bapak Ibu sekalian kalau misalnya dia melakukan kesyirikan tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Maka orang yang dia qalbun salim disebutkan begitu, ya. Jadi orang itu, ya, orang yang terlepas dari syirik, dia terlepas dari maksiat, disebutkan sebagai orang yang punya qalbun salim, memiliki hati yang selamat. Jadi kalau orang orang itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang memiliki qalbun salim, yang dia terlepas dari kesyirikan dan maksiat dalam hatinya. Hatinya selamat, bersih. Ya. Yang kedua, ada orang yang memiliki namanya qalbun marid, hati yang sakit dikarenakan maksiat yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Dan orang yang memiliki qalbun marid atau qalbun yang sakit masih ada indikasi untuk mudah disembuhkan karena posisinya dia sakit, ya. Sedangkan qalbun mayyit, nah disebutkan, para ulama menyebutkan itu. Yang ketiga adalah hati yang mati. Ketika dia terbiasa melakukan kemaksiatan, biasa melakukan kesyirikan, dan dia membiarkan saja tanpa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk pada hati yang mati, susah untuk disentuh lagi dakwah. Sebagaimana orang-orang kafir disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Orang-orang kafir begitu, orangnya hatinya tertutup, pendengarannya tertutup, pandangannya tertutup. Ketika dinasihatin susah sekali. Itu ciri-ciri hati yang mati. Maka untuk masalah taharah ma'nawiyah ini tidak dipelajari pada fikih. Jadi kalau taharah ma'nawiyah ini dia dipelajari di ilmu akidah. Ilmu akidah dan ilmu akhlak. Kalau berkenaan masalah tauhid, masalah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pembahasan pada ilmu akidah karena masalah pada keyakinan hati. Dan ilmu akhlak, maka biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu masih ingat mungkin ketika sekolah, ya, biasanya ada namanya pelajaran akidah akhlak gitu, masih ingat boten Pak? Ada akidah dan akhlak tidak dipisahkan. Jadi akidah dan akhlak jadikan satu, ya. Tapi ketika saya pengalaman masuk pondok baru dipisah itu, akidah sendiri, akhlak sendiri. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, para ulama mungkin sebelumnya yang merangkai akidah akhlak di buku-buku paket sekolah-sekolah, entah sekolah negeri maupun swasta sama, saya dulu pernah merasakan sekolah negeri juga begitu, yang itu juga ada buku paket. Di situ kejadian satu antara akidah dan akhlak. Ternyata Bapak Ibu sekalian, akidah dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jangan sampai kita akidahnya lurus, ya, ketaatan pada Allah itu baik, tidak menyekutukan Allah, tapi kita tidak punya akhlak di hadapan manusia. Ataupun sebaliknya, ya, orangnya bagus di hadapan manusia, akhlaknya bagus di hadapan manusia, tapi dia menyekutukan Allah sama saja.
maka dua-duanya harus dapat. Nih, maka disebutkan sedikitlah ketika ada seorang sahabi itu mengadukan kepada Rasulullah SAW mengenai tetangganya, seorang muslimah, tetangganya yang dia rajin beribadah, sholat fardu, puasa wajib, dan amalan-amalan sunnah lainnya dilaksanakan, tapi kalau sama tetangga lisannya tajam, suka menyakiti, suka menggunjing, mencaci dan sebagainya kepada tetangganya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan hiya finnar, dia masuk neraka. Sedangkan ketika ada seorang yang dia tetangga sebelahnya, dia melakukan kewajiban-kewajiban ibadahnya, tapi dia tidak melakukan sunnahnya, tapi dia berakhlak mulia terhadap saudaranya, maka Rasul mengatakan hiya fil jannah, dia masuk surga. Maka pentingnya begitu akidah dan akhlak itu dua hal yang sangat penting, berkaitan. Akidah dan akhlak itu berkaitan. Dan yang dimaksud qalbun salim ini hati yang selamat, karena orang yang masuk surga ini hanya orang-orang yang qalbunnya salim. Maka orang yang dia qalbunnya marid, maka dia harus dicuci dulu, kan begitu dicuci dulu di pembakaran. Karena memang yang masuk kalau sudah salim baru selamat, dia bersih dari kotoran-kotoran baru masuk surga, kan begitu Maka taharah ma'nawiyah ini adalah taharah atau kesucian yang amat sangat penting sebelum kita mengetahui tentang taharah hisyah nantinya, taharah mengenai indrawi atau fisik. Maka disebutkan kesucian badan itu tidak mungkin dapat terwujud dengan adanya najis syirik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Di surah At-Taubah ayat 38. Ini kayaknya 28 ini bukan 38 nih kayaknya. Jadi sungguhnya orang-orang musyrik ini adalah najis. Najis ini bukan secara secara fisik Orang-orang non muslim, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik ini adalah disebutkan dari orang-orang yang najis dari keyakinannya. Bukan najis ketika kita bersentuhan kita cuci tangan, boten kita bersentuhan kita mandi dulu, tidak begitu Atau orang musyrik ke masjid kita pel dulu. Tidak, bukan seperti itu. Maksudnya adalah orang musyrik yang di sini adalah secara keyakinan. Secara keyakinan. Kalau dalam lengkapnya di sini ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabu idal masjidil haram. Janganlah orang musyrik itu masuk ke Masjidil Haram. Nggak boleh begitu Jadi kalau di Masjidil Haram di Makkah itu, maka tidak boleh orang musyrik, orang kafir itu masuk ke dalam kota haram atau tanah haram, nggak boleh. Maka biasanya di sana sudah disediakan dua jalur tempat ada thariqul muslim, ada jalan untuk muslim, atau thariqul ghairul muslim, ada jalan untuk orang yang bukan muslim atau non muslim. Ini dari taharah ma'nawiyah. Dan insyaallah di sini semua terlepas dari najis ma'nawiyah ini insyaallah semua di sini orang yang mukmin dan berusaha menjauhi dari maksiat. Berikutnya yang kedua adalah taharah hisyah. Taharah hisyah atau kesucian indrawi atau taharah indrawi, dan ini yang kita akan bahas. Kalau tadi yang pertama ini berkenaan tentang ilmu akidah. Bagaimana kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jika yang kedua ini adalah taharah indrawi. Yang ini nanti kita akan bahas. Disebutkan taharah secara bahasa. Disebutkan an-nadhafah wan najahah minal aqdar. Jadi
Taharah ini secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran. Ya, ini makna dari taharah. Ya, jadi bersih, nadhafah itu belum tentu suci. Ya. Jadi kalau nadhafah ini masih belum jelas. Ya, tapi kalau namanya taharah maka jelas dia bersih dan suci. Ya, jadi makna dari taharah adalah an-nadhafah wan nazahah minal aqdam. Ya, minal aqdar. Jadi bersih dan suci dari kotoran. Ya, secara istilah Bapak Ibu sekalian, taharah ini dimaknai sebagai raf'ul hadath wa zawalul khabath. Jadi menghilangkan atau mengangkat hadas dan melenyapkan khabas. Ya, ini istilah saja nggih. Mudah-mudahan tidak dibuat pusing nggih istilah-istilah ini. Ya, tapi insyaallah kita akan jelaskan. Ya, jadi bersuci ini ya istilahnya atau bermaksud kita mengangkat hadas. Nggih, dan menghilangkan melenyapkan khabas. Ya. Disebutkan yang dimaksud dengan menyelapkan khobas adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat untuk ibadah, untuk sholat. Jadi khobas ini adalah najis. Okay. Jadi kalau najis, ya kita hilangkan badan, pakaian, dan tempat untuk beribadah. Ya, jadi 3 hal ini harus suci dari najis. Ya, ini khabas. Ya. Taharah indrawi terbagi menjadi 2. Yang pertama bersuci dari hadas dan dikhususkan dengan badan. Jadi kalau hadas itu mengenai badan, khusus untuk masalah badan. Ya. Yang kedua adalah khabas najis yang mencakup badan, pakaian, dan tempat. Ya. Berikutnya, ya, hadas terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hadas kecil. Ya, insyaallah ini semua sudah mempelajari ya. Yang pertama adalah hadas kecil, yaitu hadas yang mewajibkan berwudu. Ya. Jadi hadas kecil, ya, itu adalah yang dia keluar dari kubul atau dubur, lubang kemaluan atau lubang belakangnya. Ya. Keluarnya air kencing ataupun keluarnya tinja kalau bahasa Jawanya apa? Ya, jadi keluarnya kotoran PAK ataupun PAB begitu ya. Maka itu dikenai sebagai hadas kecil. Ya, ataupun kentut termasuk begitu ya. Maka ketika dia keluar dari 2 lubang ini, ya, lubang depan sama belakang begitu ya. Maka untuk mensucikannya dengan berwudu. Ya, cukup berwudu. Ya. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini mewajibkan dirinya untuk mandi. Ya. Untuk mandi contohnya apa Bapak Ibu? Hadas besar contohnya yang diwajibkan dirinya untuk mandi. Junub itu apa Bapak Ibu? Posisi ketika setelah berhubungan suami istri, maka itu wajib mandi. Ya. Tapi sedangkan ketika kita habis dari buang air kecil ataupun buang air besar, maka mewajibkan kita untuk berwudu. Dan nanti untuk sekali lagi ya, untuk wudu dan mandi nanti ada pembahasan khusus nanti insyaallah. Ya. Berikutnya najis terbagi menjadi 3 macam. Ya, walaupun nanti juga ada penjelasan secara rinci, tapi ini sekilas. Ya. Najis yang wajib dibasuh, diguyur. Contohnya apa? Contohnya air kencing. Ya, air kencing itu harus diguyur begitu nggih, dibasuh. Makanya sebagaimana disebutkan dalam hadis nggih, ada seorang badui datang di Masjid Nabawi. Datang bukan untuk sholat, tapi untuk kencing, Pak.
Kencingnya di mana? Di tempat sholat. Nih, datang ke sini langsung sholat, kencing di sini. Kira-kira respek bapak ibu gimana? Diam saja, marah. Nah, ketika itu para sahabat marah bapak ibu sekalian, marah. Bahkan disebutkan Umar tuh hampir mau ngambil pedangnya itu. Karena ada orang Badui masuk masjid malah kencing di situ. Karena posisinya bapak ibu, kalau masjid zaman Rasulullah itu tidak pakai keramik seperti kita. Ya, bawahannya masih pakai tanah. Langsung kencing di situ. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan biarkan saja, selesaikan dulu. Ketika para sahabat marah ini sama Rasul, ditenangkan, dah biarin saja, selesaikan dulu biar dia selesai kencingnya. Ketika selesai pergi langsung itu Badui. Maka dilakukan para sahabat, diperintahkan Rasulullah untuk mengguyur air kencing tersebut dengan jumlah yang banyak biar hilang najis tersebut. Ya, ini cara membersihkan najis yang pertama. Yang kedua, najis yang dipercik air. Contohnya, kenapa bapak ibu? Nggak perlu dibasuh, dipercikkan air sudah bisa. Atau dengan jumlah yang tidak banyak seperti yang di awal, yaitu air kencing bayi ketika belum makan, belum empasi, dia masih minum ASI saja, khusus untuk bayi laki-laki. Bayi laki-laki yang dia masih tahap menyusui, belum makan, maka air kencingnya tidak perlu dicuci, tidak perlu, nggak apa-apa. Untuk menghilangkan najis dengan dipercik air saja. Tapi kalau sudah makan baru dicuci. Ini dari segi hukum, dari segi hukum. Tapi pun kalau misalnya ibu bapak mau nyuci boleh kan begitu. Tapi secara hukum diperciki sudah hilang dari najis untuk bayi laki-laki. Sedangkan bayi perempuan maka sejak dia belum makan pun dia harus dicuci. Berbeda, Kalau perempuan pada kondisi umur apapun ketika dia pipis begitu, maka dicuci. Kalau laki-laki maka wajib dicucinya setelah dia sudah makan begitu. Nah, ini ada pembahas khusus, ini contoh. Yang berikutnya, yang ketiga adalah najis yang bisa diusap, menghilangkannya dengan usap. Contohnya apa bapak ibu? Ya, kalau misal contoh nih, kalau misalnya kita mau ke masjid, tiba-tiba kita lihat di sendal kita ada kotoran, maka cukup dengan digosokkan saja di tanah. Nah, untuk mengusap ini bapak ibu, memang kalau untuk membersihkan najis, maka para ulama ada yang menjelaskan bisa dengan selain air, dengan batu atau semisalnya, untuk membersihkan najis. Tapi kalau untuk membersihkan hadas maka harus dengan air. Kalau untuk membersihkan hadas kecil maupun besar maka itu wajib dengan air. Sedangkan kalau membersihkan najis maka sebagian ulama membolehkan dengan yang lain. Maka ketika misalnya di luar negeri begitu, kalau kita mungkin di antara kita pernah ke luar negeri begitu, atau mungkin dapat di televisi atau yang lainnya, kalau habis buang hajat tidak ada air untuk membersihkan, biasa pakai apa bapak ibu? Pakai tisu. Kira-kira sah boten? Sah. Bisa. Sah tetapan. Dikarenakan dia cukup membersihkan dengan selain air, bisa untuk menghilangkan najis. Tapi kita tidak terbiasa. Ya, tentunya karena biasa kita di Indonesia dengan air. Ya. Tapi kalau di sana pun bisa, misal posisi kita di tempat yang memang tidak ada air sama sekali dan kita memang pengen buang hajat, maka ketika kita mendapati selain air di situ, dengan batu juga dibolehkan. Dan ini nanti ada pembahasan secara khusus. Ini contoh saja. Jadi najis itu bisa ada yang bisa dihilangkan dengan dibasuh, ya, dan ada yang dipercik air, ya. Yang ketiga bisa diusap. Nanti insyaallah kita akan jelaskan najis secara khusus di pertemuan berikutnya. Nah, ini kita fokus pada
pada taharah. Berikutnya, nah, air-air yang perlu kita ketahui, kira-kira air mana yang bisa kita pakai digunakan untuk bersuci. Ya, ini perlu kita pahami, kita pelajari agar tidak salah kita nanti bersuci dengan air yang kira-kira ternyata tidak mensucikan. Nah, gitu ya. Yang pertama, air yang layak untuk digunakan bersuci. Okay. Disebutkan taharah itu memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya, yang dengannya najis dihilangkan dan hadas dilenyapkan, yaitu air, air bidangnya, sarananya. Air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut sebagai al-ma'u tahur. Air yang suci dan mensucikan. Disebutkan al-tahuru fi dzatihi, mutahhir li ghairihi. Air yang suci dari zatnya dan mensucikan untuk yang lain. Jadi ada air yang dia suci zatnya dan bisa mensucikan. Air ini diantaranya adalah air yang tetap tidak berubah, sebagaimana yang diciptakan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengannya hujan tersebut. Maka air hujan itu suci, mensucikan. Jadi kalau kita mau berwudu atau mau bersuci, maka dengan air hujan itu bisa, dikarenakan dia suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Ya. Berikutnya yang kedua, wa anzala minas samaa'i ma'an tahur, tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Ini air hujan. Ya. Berikutnya dalam hadis disebutkan, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Jadi salju dan embun juga bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air hujan, berikutnya air embun, atau air salju itu bisa digunakan sebagai media untuk bersuci. Berikutnya disebutkan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan airnya. Dan bangkainya halal. Jadi air laut, Bapak Ibu sekalian, yang asin kita rasakan itu suci dan mensucikan. Nah, ini hadis lengkapnya disebutkan. Abu Hurairah menyebutkan bahwa ada sekumpulan sahabat yang itu berlayar ke lautan. Maka ketika itu menanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami hanya membawa air yang bukan asin gitu, air tawar untuk minum itu hanya sedikit. Jika kita gunakan untuk berwudu, maka kita tidak akan bisa minum. Maka Rasulullah mengatakan tadi, huwa tahurul ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu suci, mensucikan. Dan bangkainya hewan laut itu adalah halal. Jadi bangkai ikan itu halal. Jadi kalau ikan tidak perlu disembelih secara syar'i. Dia dalam keadaan mati pun bangkainya masih bisa dimakan. Karena airnya juga disebutkan sebagai air yang suci, mensucikan. Jadi kalau misalnya kita pas bertepatan hanya menemukan air laut untuk bersuci, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk bersuci. Taharah tidak terwujud dengan benda cair lainnya, seperti cuka, bensin contohnya, jus, air jus dan lainnya. Jadi hal yang kiranya bukan dari kami sebutkan, maka itu tidak termasuk dari air yang suci, mensucikan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu air yang bisa mensucikan ada 7. Yang pertama adalah air laut, air sungai. Kedua, air sumur. Tadi air salju, air embun,
Nggih. Langsung air sumur, mata air 7 nggih. Ya. Jadi ada 7. Jadi yang kiranya dia keluar dari langit atau dia keluar dari bumi. 7 ini. Karena dia tidak berubah sama sekali dari hal penciptaannya, tidak berubah. Ya, maka ini yang sudah disepakati para ulama bisa menjadikan mensucikan ya, bisa suci dan mensucikan. Nah, sedangkan air selain itu, misalnya Bapak Ibu sekalian nggih, karena tehnya terlalu banyak, yaudah kita gunakan untuk wudhu aja, nggak bisa. Nggih, air kopi dibuat wudhu mboten Pak, mboten iso nggih. Mboten saged nggih. Ya, atau air-air semisalnya, apalagi air bensin ya, mungkin ada yang mau ya. Nah, itu cairan yang kiranya tidak bisa dibuat untuk bersuci. Jadi tadi nggih 7 ini nggih. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada 7 nggih, yang intinya air yang dari langit ataupun air yang keluar dari bumi itu suci mensucikan. Nah, kalau menggunakan air kelapa sakit mboten? Air kelapa itu kan sejak awal penciptaan gitu. Kita ke hutan gitu Bapak Ibu sekalian, ke hutan nggak nemukan sungai, adanya kelapa. Kira-kira bisa mboten kita bersuci pakai air kelapa? Bisa? Ya, para ulama menyebutkan tidak bisa. Air kelapa termasuk air yang tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Walaupun dia zatnya suci, sekali lagi ini halnya yang untuk mensucikan. Tapi ada yang dia teh, kopi itu suci, tapi tidak mensucikan. Begitu. Termasuk pada air kelapa. Kelapa juga termasuk pada air yang tidak bisa mensucikan. Nah, berikutnya juga menyebutkan para ulama. Ada kalau dalam mazhab Syafi'i ya, dan mazhab lain juga menyebutkan ada namanya air musyammas. Air musyammas. Musyammas ini air yang terkena sinar matahari sehingga merubah suhu air tersebut. Biasanya kalau air kena matahari rasanya apa Pak? Panas nggih. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan makruh untuk digunakan. Tapi penjelasannya adalah ketika memang ini diperuntukkan bagi daerah yang memang suhu panasnya amat sangat tinggi. Jadi kalau airnya kena matahari, masukin telur mateng. Ya, itu yang tidak boleh digunakan. Jadi kalau di Sudan Bapak Ibu kan, Sudan di Saudi aja sampai bisa 52 derajat nih. Saudi. Kalau di Sudan ya, kata guru saya itu hanya 2 musim Pak, Sudan itu. Satunya musimnya panas, satunya panas sekali. Karena tempat-tempatan salah satu guru saya juga lulusan sana. Sudan itu kata beliau musimnya cuma 2, panas dan panas sekali. Ya, maka para ulama menyebutkan air musyammas di sini adalah air yang dia terkena sinar matahari sampai merubah suhu air tersebut. Dan para ulama menyebutkan khawatir nanti kalau digunakan untuk untuk berwudu maka bisa berdampak pada kulit. Ya, penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Sedangkan yang di Indonesia maka itu boleh digunakan. Tidak makruh, tidak. Ya, dikarenakan suhu di Indonesia berbeda dengan di negara yang memang terkenal panasnya. Maka air musyammas misalnya kita kena tandun, kita kena matahari, tiba-tiba pas wudu kok panas gitu itu masih boleh untuk digunakan. Karena insyaallah panasnya tidak sampai yang dimaksud oleh para ulama. Dan disebutkan juga makruh, bukan haram tapi makruh. Ya, jikalau misalnya kita tidak menemukan dari ketujuh tersebut air yang kita maksudkan ini adalah, maka kita dituntun untuk menggunakan debu. Maka dalam ayat ini disebutkan Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kalian tidak memperoleh air begitu maka bertayamumlah dengan debu yang
yang baik, yang suci. Jadi kalau misalnya kita tidak menemukan 7 air yang kami tadi sebutkan, maka jangan beralih kepada air teh. Walaupun ada, maka beralih kepada debu. Karena kalau tidak menemukan ini, beralih ke debu, bukan ke air yang lain. Bukan kepada air lain. Air cuka misalnya kita dapatnya cuma air teh misalnya gitu, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, maka beralihnya kepada debu. Ini yang suci dan mensucikan. Berikutnya air yang tercampur dengan najis. Ini kita jelaskan nih. Bila tercampur dengan najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari 3 sifatnya. Jadi kalau ada air yang awalnya dari air mutlak kalau dalam mazhab Syafi'i sebutnya air mutlak, dia air yang dia bisa suci, mensucikan begitu, dan dia terkena najis, sampai merubah salah satunya baunya, rasanya atau warnanya, maka air tersebut najis berdasarkan ijma' para ulama. Jadi kalau ada air sama tadi 7 tadi yang kami sebutkan dan dia terkena najis, maka ketika dia berubah baunya, rasa dan warnanya, salah satunya entah dia warnanya, entah baunya ataupun rasanya, maka itu najis berdasarkan ijma' para ulama. Tidak boleh menggunakannya, ia tidak dapat menghilangkan hadas dan tidak pula membersihkan najis. Sama saja air itu sedikit ataupun banyak, sedikit ataupun banyak, ketika sudah berubah salah satunya ataupun tiga-tiganya ada semua, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, begitu sedikit ataupun banyak. Adapun bila air itu tercampur najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, kalau ini kita dapati airnya terkena najis tapi tidak sampai berubah warna, bau apapun rasanya tidak berubah, maka bila airnya banyak, maka itu tetap suci. Dan bila digunakan untuk bersuci bisa, tapi bila airnya sedikit, maka ia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sekali lagi, jika misalnya kita temukan ada air yang suci, yang mutlak tadi, yang bisa suci, mensucikan, dan dia terkena najis, tapi tidak merubah rasa, bau dan warnanya, tidak berubah, salah satunya tidak ada dari 3 hal tersebut, maka kalau banyak dia masih bisa digunakan bersuci, kalau sedikit tidak bisa. Ini pendapat dari kitab yang kami ambil nih. Tapi kalau dalam yang lainnya begitu kami sebutkan yang lainnya, karena nanti kita akan jelaskan yang dimaksud banyak itu seberapa, yang sedikit seberapa, ini kita akan jelaskan. Tapi memang ada beberapa ulama menyebutkan bahwa ketika misalnya mau sedikit ataupun banyak, ketika dia kena najis, ketika tidak berubah sama sekali dari 3 hal ini, maka boleh digunakan. Karena disebutkan banyak di sini, para ulama menyebutkan 2 kullah. 2 kullah. 2 kullah ini kalau kita baca penjelasan para ulama, 2 kullah ini setara dari 160,5 liter. Berapa itu, Pak? Kalau biasanya kalau 1 tandon itu berapa liter, Pak? Jadi kalau 1 galon itu berapa liter? 16 liter 1 galon itu Jadi ini termasuk sedikit. Karena 2 kullah ini sekitar 160 liter. Banyak jadinya. Ini dimaksud dari 2 kullah. Jadi yang dimaksud sedikit itu adalah kalau di bawah dari 2 kullah tadi. Di bawah dari 2 kullah maka termasuk pada yang sedikit. Kalau biasanya kalau tandon air itu berapa, Pak? Berapa liter, Pak? 300 jadi masih lebih dari 2 kullah. Tapi kalau misalnya kurang dari situ, maka termasuk pada yang sedikit. Tapi sekali lagi kami jelaskan, pendapat yang kami ambil begitu, yang paling kuat adalah ketika mau sedikit airnya, mau dia 2 kullah ataupun kurang dari 2 kullah,
Ini kurang dari 160 liter dan dia tidak merubah rasa, bau dan warnanya ketika terkena najis, maka boleh digunakan. Begitu ya. Ini insya Allah pendapat yang kuat. Yang disebutkan nih, batasan air yang banyak adalah 2 kulah, tadi kita jelaskan. Ya. Sedangkan yang sedikit adalah yang kurang dari itu. Ya. Nah, disebutkan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada suatu pun yang dapat menajiskan 2 kulah tersebut. Ya. Ya. Berikutnya, idza balagal ma'u qallataini lam yahmilil khabath. Bila air mencapai 2 kulah, maka ia tidak mengandung najis. Ya. Jadi kalau misalnya 2 kulah, maka tidak mengandung najis. Ya, contohnya misalnya kita air kamar mandi gitu nih, kolah nih namanya nih. Nih, terkena bangkai najis nih. Ketika terkena, ternyata ketika kita pakai wudu bau, maka tidak bisa digunakan untuk wudu. Tapi kalau misalnya ada bangkai tikus nih, tadi tikus kena ke kolah air kamar mandi, ketika kita pakai ternyata ada rasa bau di airnya, maka tidak bisa digunakan. Tapi kalau ada bangkai tikus, dia jatuhnya di danau, maka tidak akan terasa kan begitu, saking banyaknya air yang di danau begitu. Maka tidak tidak merubah rasa baunya, maka bisa digunakan untuk bersuci. Sedangkan kalau misalnya ada air yang sedikit ataupun berapa tapi sampai merubah sifatnya, warna, bau ataupun rasanya, maka itu termasuk yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berikutnya, air yang tercampur dengan benda yang suci. Nah, kalau tadi kan air yang bercampur dengan benda najis. Okay. Kalau yang berikutnya adalah air yang bercampur dengan benda suci. Tadi air mutlak tadi yang kami sebutkan di awal itu terkena dengan benda-benda yang suci. Ya, air yang tercampur dengan benda suci seperti daun-daunan pohon, ya, atau sabun, tumbuh-tumbuhan, atau bidara atau benda suci lainnya dari air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya, maka pendapat yang paling baik, paling sahih, paling benar adalah ia suci dan mensucikan. Ya, bila digunakan untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan atau menghilangkan najis. Jadi kalau misalnya benda air yang dia mutlak, air yang suci mensucikan, dan dia terkena air sabun contohnya, atau terkena benda-benda cair ataupun padat yang suci, dia masuk ke dalam air tersebut, maka ketika airnya masih dominan, okay, airnya masih dominan, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau misalnya air tersebut kena sabun dan kita lihat ternyata airnya kita sebut ini air sabun karena udah kelihatan dominannya sabun, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Okay. Misalnya ini air ini bisa bersuci mboten Pak? Saged mboten? Saged. Okay. Karena ini masih air mutlak, suci mensucikan. Tapi kalau saya kasih teh, okay, sampai dominan rasa tehnya begitu ya, sampai berubah semuanya, maka ini sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun teh itu suci, begitu ya. Maka ketika sudah dominan, maka itu bisa berdampak pada kesuciannya. Jadi maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, disebutkan adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, usaplah wajahmu dengan tanganmu dengan debu itu. Maka ketika misalnya kita tidak mendapatkan air yang mutlak, ya, yang masih dominan pada air yang suci tersebut, maka kita beralihnya kepada debu. Berikutnya, dalam hadis disebutkan, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali. Nah, ini ketika Rasulullah memandikan Fatimah anaknya, ayahnya yang meninggal, yaitu 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur,
ya, kapur barus maksudnya nggih, wangian atau yang sejenisnya. Jika misalnya airnya itu tidak sampai merubah, maksudnya dominan, tidak dominan dari air yang mutlak, maka masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah dominan, maka tidak bisa digunakan. Ya. Berikutnya, nggih, hukum dari air musta'mal. Dalam taharah, musta'mal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci, bekasnya. Ya, air yang sudah digunakan dalam taharah seperti air yang terjatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu ataupun mandi adalah air suci dan mensucikan menurut pendapat yang sahih. Ia dapat menghilangkan hadas dan melenyapkan najis selama salah satu sifat dari tiga sifatnya tidak berbau, tidak berasa dan berwarna. Disebutkan ya, bahwa Nabi Muhammad SAW apabila berwudu, maka para sahabat hampir bertikai untuk memperebutkan bekas air wudu beliau. Jadi air musta'mal ini air yang digunakan untuk bekas untuk bersuci, wudu maupun mandi janabah tadi. Tapi kalau misalnya maksudnya adalah ketika misalnya kita wudu, biasanya kalau kita di keran otomatis kan semua jatuh. Tapi kalau misalnya kita berwudunya ketika itu di kayak tempat begitu airnya ini terkena pada tempat yang lain. Air bekas wudu kita ini terkena pada tempat yang lain. Maka tempat yang lain itu, air yang lain itu masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Salah satunya adalah bagaimana ketika kita mendapati suatu daerah yang memang dia minim air. Ya, ini berbeda dengan wilayah kita di Indonesia yang banyak air sekali. Jangan karena ini dibolehkan musta'mal, jadi kita nyari yang bekas untuk wudu, tidak. Tapi kita tetap menggunakan air yang kiranya masih bisa digunakan, dikarenakan Indonesia banyak air begitu ya. Tapi misalnya kalau memang dirasa dibutuhkan karena tidak ada yang lainnya, musta'mal masih bisa digunakan. Walaupun sekali lagi memang di mazhab Syafi'i ya, itu disebutkan nggak bisa digunakan. Ada pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan tidak bisa digunakan. Tapi pendapat imam lainnya ada yang membolehkan bisa digunakan air musta'mal atau air bekas ketika berwudu atau mandi janabah. Disebutkan berdasarkan tindakan Nabi, para sahabat dan istri Nabi yang biasa berwudu dari bejana kayu dan bejana minum, dan mereka mandi di dalam bejana besar, tindakan ini tidak selamat dari kemungkinan jatuhnya sebagian percikan air ke dalam bejana dari orang yang menggunakannya. Jadi ketika orang itu berwudu, mandi, pastinya ada air yang terkena wadah lainnya. Ya, wadah lainnya yang awalnya dia mensucikan kena air musta'mal masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Ataupun air musta'mal yang kira memang tersisa, misalnya kita wudu, air ini tersisa, masih ketika memang tidak ada perubahan pada tiga sifat itu, maka masih boleh untuk digunakan. Ini jangan dipahami ludahnya juga di situ ya. Tapi maksudnya yang seperti tangan, kalau buang dari rongga mulut itu kan ke tempat kiri dia, bukan ke tempat ini, berbeda ya. Ini masih bisa digunakan. Dari air musta'mal, jika memang perlu untuk digunakan, masih bisa digunakan. Dia sifatnya suci dan mensucikan. Ya. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Ya, seorang mukmin itu tidak najis. Bila demikian, seorang mukmin itu tidak najis, maka air tersebut tidak akan kehilangan kesuciannya dengan sekadar sebab seorang mukmin menyentuhnya. Jadi kalau orang mukmin wudu, menjanabah, dan mungkin terkena begitu ketika mandi, kan nggak mungkin tempat air ini nggak kena, pasti kan ada yang kena entah dari percikan tangan kita ataupun air yang terkena musta'mal ini, air bekas kita mandi janabah masih bisa digunakan, begitu masih bisa digunakan. Walaupun memang sekali lagi ada beberapa ulama yang berpendapat tidak bisa digunakan. Insyaallah masih bisa. Berikutnya ini yang terakhir
air sisa atau as-su'ru, ya, sisa manusia ataupun hewan ternak. Air sisa dari manusia ataupun hewan ternak. As-su'ru adalah air tersisa dalam bejana setelah ada yang meminumnya. Manusia itu suci, maka sisa minumannya suci, sama saja baik itu muslim maupun kafir. Ya, bekas air dari minuman manusia maupun hewan itu suci. Ya, disebutkan ya demikian juga seorang yang junub atau wanita yang haid. Ya, disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa dia pernah minum dari bejana manakala dia haid. Jadi Aisyah ini pernah minum dari suatu tempat minum gitu ya, yang ketika itu Aisyah dalam keadaan haid, ya, maka Rasulullah mengambilnya lalu meletakkan mulutnya pada tempat bekas mulutnya Aisyah. Okay. Ini menunjukkan bahwa air sisa itu suci, mensucikan, ya. Jadi kalau misalnya air ternak itu ya tidak sampai merubah juga otomatis nih, itu masih bisa digunakan. Para ulama telah berijma sepakat atas sucinya air sisa minum hewan yang dagingnya halal dimakan. Ini syaratnya, okay? Baik hewan ternak maupun lainnya. Jadi kalau hewan itu hewan yang bisa dimakan, halal dimakan, bekas minumnya itu masih bisa digunakan untuk berwudu atau mandi janabah. Adapun hewan yang dagingnya tidak halal dimakan seperti binatang buas, keledai dan yang seperti lainnya, maka pendapat yang paling kuat insyaallah adalah sisanya juga suci, ya, tidak berpengaruh terhadap air, khususnya bila airnya banyak. Nah, tadi yang 2 kulah ini ya. Namun bila airnya sedikit dan ia berubah karena diminum oleh hewan tersebut, maka ia najis. Ketika bekas air dari minuman hewan itu ada perubahan, mungkin dikarenakan air liurnya mungkin atau sisa makanan yang dia habis makan begitu, langsung merubah air yang diminum, maka tetap tidak dia najis kalau sudah berubah. Tapi kalau misalnya tidak sampai berubah, maka masih bisa untuk digunakan sisa air dari hewan, ya. Bila air disebutkan dalam hadis, ya, bila air mencapai 2 kullah maka ia tidak mengandung najis. Syaratnya dengan 2 kullah banyak gitu, tidak sampai merubah. Berikutnya, sungguhnya kucing itu tidak najis. Nah, ini sisa air minum dari kucing. Ia hanyalah termasuk binatang jantan dan betina yang berada di sekitar kita, yang jinak dan tinggal di dalam rumah. Jadi kucing ini termasuk hewan yang dia ketika minum air minumnya itu masih bisa digunakan untuk bersuci, ya. Berikutnya, adapun air sisa minum anjing, ya, maka ia najis. Jelas, ya. Kalau sisa anjing maka itu najis. Demikian juga babi. Berkaitan tentang anjing disebutkan sucinya bejana salah seorang di antara kalian yang dijilat anjing adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali, dan yang pertama dengan tanah. Jadi kalau yang kita ketahui, ya, kalau kita bekas apapun ya, barang apapun yang dia kena jilatan anjing, maka dia dicuci dengan cara 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Ya, ini Masya Allah nih. Saya pernah dapat cerita sekilas nih, cerita ada seorang orang barat begitu ya, yang ketika mendapati hadis ini mereka tertawa. Tertawanya karena mereka merasa aneh. Kenapa kok ketika ada anjing yang menjilat, seorang muslim itu membasuh atau mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan disebutkan nih, walaupun kita 7 kali tapi nggak pakai tanah, tapi pakai sabun pun 7 kali pakai sabun tetap nggak sah. Harus dengan tanah, harus dengan tanah. Nih, mau pakai sabun seliter, nih, kita cuci itu bekas anjing tanpa tanah tetap nggak sah dia. Nih, tapi harus dengan tanah, walaupun tidak pakai sabun, pakai tanah 7 kali selesai, dia bisa suci kembali. Ini orang-orang barat ini pada ketawa awalnya, meremehkan, ini aneh, ini agama aneh. Ini tanah bisa membersihkan.
Tapi ketika zaman begitu berapa tahun kemudian, berabad-abad baru ditemukan Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam air liur anjing itu ada bakteri yang itu tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun kecuali dengan tanah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kan begitu ya. Bagaimana ketika menyikapi suatu masalah. Jadi ternyata air liur anjing itu tidak bisa hilang. Istilahnya bakteri di dalam, salah satu bakteri di dalam liur anjing ini tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Bisa hilang baruan, walaupun dengan sabun apapun ternyata nggak bisa hilang. Ya, ternyata dari penemuan itu banyak di kalangan non muslim yang meneliti masuk Islam, dan banyak sekali ini salah satunya keajaiban dari semua syariat Islam. Adapun babi, maka karena ia najis, buruk dan kotor, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa innahu rijsun, karena sungguhnya ia kotor. Ya, jadi babi juga termasuk ya. Jadi kalau misalnya sisa air minum babi maka tidak boleh untuk digunakan. Maka selainnya, maka walaupun ada sebagian ulama juga tidak membolehkan ya. Bolehnya hanya ada sebagian yang bolehnya hanya binatang-binatang yang halal dimakan. Selainnya tidak halal kecuali kucing. Begitu kan, dia punya hadis khusus. Maka itu tidak boleh. Tapi kalau di sini yang kami jelaskan ada pendapat ulama dan insya Allah ini kuat, itu boleh digunakan. Okay. Ya. Jadi ini macam-macam air yang bisa kami jelaskan. Air mana yang bisa digunakan untuk bersuci, mana yang tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun zatnya suci. Jika dia tidak memenuhi syarat di awal sebagai air mutlak, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau bertanya silakan, atau mau didiskusikan mungkin mengenai bab ini Monggo kalau zaman sering ada ditangkap babakan toharoh gitu dengan sering paham, saling berdiri mangke sering paham saged ningali YouTube Masjid Al-Alfan atau Masjid Al-Islam yang sering bersamaan saged sesamanya. Jadi diulang-ulang, artinya paham mungkin orang yang mungkin belum diulang-ulang, kasus ini belum sampai macam belajar ini tetap lari. Kami untuk tentang kita desain mengulangi dan mengulang. Ngaji memang mengulang dan mengulang. Sehingga mungkin agak paham. Kalau wajib memfasilitasi akan belajar yang akan dituntut lingkungan sekitar Gusti Allah. Wong rasa ngaji, rasa wudu, wong kano sing memfasilitasi. Mungkin pun kalau ditanya watak ini orang memfasilitasi babakan lucu, babakan sholat, makanya kalau sakit Indo. Apun kalau undangi buatan rawan, kalau Indo awet undangi buatan purun tahu. Nah ini kan tanggal monggo, sarang-sarang kita belajar, sempun fasilitasi yang dari sakit ngawas, belajar ngawas, sakit, mulai masjid, sakit mulai itu pulang. Kalau tanggal monggo pun nonton fasilitas, kalau buatan dimanfaati, buatan buatan yang salah yang buatan bina akan manfaatin. Monggo yang ada tangga bahkan untuk ada yang pun tutup. Insya Allah makanya kajian rutin tiap bulan sekali. Alangnya untuk tanggal dan waktunya menunggu Ustaz tempat dari pemanangnya dipun rencana tiap bulan. Kalau sementara bahkan pertama membuka, kedua bahkan atau harap bahkan pikir ibadah yang mau. Monggo Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dikatakan bersih itu belum tentu suci. Tapi kalau bersih itu sudah bersih dari najis, mungkin dari bau, dari rasa, apakah itu tidak suci? Kalau bagaimana Pak? Kalau bersih itu belum tentu suci. Tapi kalau bersih itu sudah lepas dari najis, dari bau,
dari rasa, apakah itu tidak termasuk suci? Ya, contohnya apa? Enggak. Saya kalau memberikan contohnya, Ini berkenaan air atau benda, Pak? dengan air. Air, nggih. Ya. Nggih. Ya. Ketika dia tidak berbau, tidak berasa, Ya. nggih, langsung tidak berwarna. Ya. Nggih. Contohnya air apa, Pak? Cair apa? Kalau misalnya tidak berbau tapi dia tidak berbau atau tiga itu nggih. Cairan, bentuknya cairan nggih. Dan itu tidak termasuk dari 7 tadi yang kami sebutkan, maka dia tidak suci mensucikan. Nggih. Jadi tadi yang kami sebutkan nanti kayak air laut, sungai, sumur, mata air, salju, embun, sama sungai nggih. 7 ini. Nah, ini air yang suci mensucikan. Selain itu nggih, maka kalaupun dia tidak berbau nggih, maupun tidak berwarna ataupun berasa begitu, maka sama saja dia tidak suci mensucikan. Coba misalnya ada bisa berikan contoh air yang kiranya dia tidak berbau, tidak berasa dan berwarna, kira-kira apa, Pak? Selain air 7 tadi. Kalau air laut memang asin ya sifatnya dari awal. Yang kira-kira 3 sifat ini, tapi selain 7 itu ada? Mungkin ada yang bisa berikan contoh? Misalnya, ada nggak? Ada apa tuh Bapak Ibu? Ada, apa namanya? Air cap kaki 3. Ini pernah merasakan nggih? Itu warnanya putih nggih, nggak berwarna nggih. Baunya enten mboten? Baunya? Mboten enten nggih. Rasanya juga mboten enten nggih. Tapi Bapak Ibu sekalian, air cap kaki 3 itu yang kita lihat putih bersih ya, kayak air putih ya kan nggih. Kalau yang tidak ada rasanya mungkin ada yang rasa leci dan sebagainya nggih. Tapi yang satunya yang belum ada rasa-rasanya itu kan kalau kita lihat nggak ada, kalau saya ingat itu baunya juga tidak ada kalau nggak salah nggih. Baunya, rasa dan warnanya juga tidak berubah. Nah, ini tidak bisa digunakan dikarenakan ini ada campurannya. Kalau Bapak lihat komposisinya ada campuran-campuran yang lainnya begitu ya. Maka tidak bisa. Jadi yang maksudnya adalah air yang suci mensucikan atau air mutlak, ini yang 7 kami tadi sebutkan tadi. Hanya itu yang dia keluar dari atas, dari langit maupun dari bumi begitu. Insyaallah nggih, wallahu a'lam bishawab nggih. Ada yang lain mungkin? Monggo ya. Jadi kalau ada pertanyaan itu malah kadang membuka suatu hal yang saya lupa mau nyampaikan, kadang gitu. Ya. Nggih, monggo, Pak. Misalnya kita di suatu tempat itu kan ada air. Kalau ada air kita masih menggunakan air ya, tidak berjalan. Namun apabila air itu juga masih mengandung bau, di kawah kecil gitu ya, di daerah mulut, tapi airnya di situ baunya belerang. Bau belerang. Iya. Apakah itu dicampur bersih? Bau belerang itu biasanya di tempat yang mengalir atau menggenang, Pak? Ada yang mengalir. Ada mengalir juga. Kayak di Magelang itu ya, Pak ya, daerah Magelang. Kalau air belerang itu munculnya belerang itu dari mana, Pak? Secara alami? Iya. Alami. Alami nggih. Kalau itu kan alami. Nggih, jadi dari belerang itu batu nggih. Iya. Batu nggih. Iya. Nggih. Kalau itu wallahu alam nggih. Kalau mungkin kalau lihat dari sifatnya dia batu mungkin masih bisa, mungkin wallahu alam. Coba nanti kami belum pernah menemukan belerang pembahasannya itu bagaimana. Coba nanti kami akan cari tahu pastinya. Tapi kalau memang itu sifatnya adalah batu, tapi dia merubah nggih. Ya coba nanti kami kami cari jawabannya. Kalau belerang wallahu alam saya belum mengetahuinya. Nggih, tapi nanti saya tanyakan nggih.
Insya Allah di pertemuan berikutnya kami akan sampaikan. Ya kalau belerang wallahu alam. Ya. Yang lain mungkin? Belerang. Kalau belerang itu berubah warna apa tuh nggih? Cuma rasa nggih? Cuma baunya nggih, baunya saja. Kalau rasanya tidak berubah nggih? Oh, warna kuning, airnya. Oh, belerangnya. Oh. Nggih, untuk pemandian itu nggih biasanya pemandian air panas. Ada yang lain mungkin? Enggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, tapi dalam keadaan kepepet, Pak. Ini saya pernah di Wonosari. Kalau jangan enak, banyak. Kalau pas ketiganya itu mandi, itu mandi ya itu mbak. Itu kami ya juga mbak. Cuci pun apakah itu bisa untuk wudhu atau menyucikan? Padahal kita kepepet, tidak ada air sama sekali. Satunya cuma pulang itu. Amin. Air itu berwarna tidak ada berburu bening di pinggiran itu ada yang dari itu untuk minum. Itu kan tidak semua orang ambil di pinggiran mandi ya dulu. Itu gimana Pak? Kita kepepet kan boleh kan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kami sebutkan nih, kalau misalnya udah kelihatan nih, apanya air itu merubah rasanya, rasa sabun begitu, karena pakai itu nyuci begitu nih, atau warnanya begitu, maka tidak bisa digunakan. Maka kalau memang sudah misalnya kepepetnya mau beribadah dengan tayamum tadi, nih, dengan tayamum, nih, karena disebutkan di sini tadi ayatnya nih, ya. Itu ba'da bahas maksudnya. Jadi ketika kita itu sudah berusaha untuk mencari air yang mutlak tadi, mencari benar-benar mencari tidak ada sama sekali, maka pilihannya adalah bil turab, dengan tanah. Nggih. Misalnya dengan tanah, dengan apa namanya? Walaupun itu bukan hanya wudu, janabah pun juga dengan turab. Dengan tayamum. Ya, dengan apa bukan siram apa siram tanah gitu kan. Nah, dengan selai wudu niatnya ya. Berarti kita kalau mandi gimana? Itu kan untuk mandi juga. Iya. Mandinya jadi tidak bersih. Ya, bukan. Jadinya menghilangkan hadas itu ya tidak harus kita lihat tuh harus di semuanya begitu nih. Ya. Jadi kalau misalnya kita pertama gini, karena posisinya tidak ada air yang kita temukan, maka memang posisinya kita dengan tanah itu masih bisa, dengan kita niatkan untuk mandi janabah dengan cara tayamum tadi sudah cukup itu. Ya, karena memang posisinya nggak ada, padahal kita harus ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini solusi dari syariat, yaitu dengan tayamum. Begitu, memang kalau posisinya nggak ada, dan di sini tidak disebutkan dengan air selain itu. Karena ketika misalnya kita tidak menemukan air yang 7 tadi, begitu nih, air yang yang mutlak, maka cari debu kan begitu nih, bil turab tadi. Allah Subhanahu Wa Taala nggak menyebutkan dengan air yang lainnya, tidak. Begitu. Ini yang kami ketahui. Karena ada memang ibadah yang kiranya kita harus bersuci. Salah satunya adalah sholat, membaca Al-Quran, tawaf, begitu nih. Ini harus bersuci. Jadi insyaallah kalau di Indonesia insyaallah ada air begitu nih. Ya, tapi kalau pastinya pas terpaksa memang tidak ada, memang adanya dengan turab ya dengan turab begitu nih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nanti untuk mengenai belerang itu nih, coba kami akan tanyakan insyaallah, atau kami cari jawabannya yang kira tepat. Saya belum puas ya.
Nggih. Nah, gini ya. Waktu kita namanya tuh dewasa ya. Itu kan hubungan kan. Iya. Nggih. Harusnya kan mandi gitu. Nggih. Karena itu kan masalah tetap mandi. Udah habis kamu perempuan sama kalau mandi kok jujur. Udah. Nah, itu loh. Maksud saya kita mandi itu apakah sah atau enggak? Itu kan golongan lagi. Misalnya kan orang tua pasti akan yang kita umumkan. Mau kita itu harus usaha gimana? Ya, harus usaha. Nggih. Jadi gini, kan kami sebut tadi ba'dal ba'as. Jadi harus dia mencari dulu. Kalaupun dia mau berusaha mencari di tempat yang lain yang jauh dan kira memang bisa dapat, cari jauh-jauh. Kalau misalnya ternyata misalnya begitu, harus diusahakan itu. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, itu caranya tadi dengan turab tadi, dengan tayamum. Tapi kalau misalnya dia mau berusaha, saya pengalaman Bapak Ibu sekalian nih, maksudnya ya saya juga orang Wonosari. Nggih, saya orang Wonosari. Nah, maksudnya gini, saya pernah ketika di pondok ini air mati Pak, sedangkan pondok saya itu ya kalau dibilang tengah hutan juga enggak sih ya, tapi banyak hutan di situ di pinggiran. Pas itu saya mau sholat tahajud jam 3 malam. Nih, sedangkan air itu tidak ada sama sekali di pondok itu, enggak ada. Dikarenakan memang posisinya saya lupa airnya mati atau sumurnya enggak ada airnya posisi dan saya terpaksa jam 3 malam tuh harus belusukan ke hutan cari air. Bagaimana caranya begitu? Kalau memang bisa dicari jam 3 malam itu Pak, saya cari ke istilahnya ya daerah benar-benar nggak ada warganya sama sekali. Saya ke sungai sendirian wudhu di situ di malam-malam itu. Dikarenakan ya cari dulu. Walaupun memang posisinya kalau kita lihat di pondok, di kawasan pondok, di komplek pondok nggak ada sama sekali air. Memang saya tadi nggak ada. Kalaupun teh ada Pak, teh. Tapi saya nggak gunakan. Saya coba cari untuk air yang kira-kira masih bisa untuk digunakan untuk bersuci. Kalau memang memungkinkan untuk dicari, karena disebutkan di sini adalah setelah kita coba untuk mencari dan memang tidak menemukan. Begitu. Tapi kalau misalnya masih bisa diusahakan, insya Allah pun daerah Tepus, saya tahu juga yang daerah Tepus, Girusubo, Rongkop itu daerah yang memang airnya susah. Tapi insya Allah mungkin di desa sebelah masih ada, gitu ya. Masih ada usaha kita untuk bisa mencari. Kalaupun memang daerah itu kesulitan, ya kita akan sampaikan kepada pemerintah setempat yang kiranya bisa memfasilitasi air yang kiranya kurang. Memang di daerah di daerah Tepus itu, masya Allah, airnya sangat sedikit. Walaupun orang-orangnya putih-putih sana, Pak. Orang yang putih-putih. Bahkan sampai saya temukan tuh sampai dari India yang membantu pemasukan air. Padahal di Indonesia termasuk air yang banyak. Sampai India itu membantu pengelolaan air di daerah Girusubo dan Rongkop sama Tepus itu. Gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami ketahui. Insyaallah tadi kami akan tanyakan yang kiranya kami belum bisa menjawab, kami akan tanyakan kepada yang lebih paham, ataupun kita akan lihat kitab-kitab para ulama yang bahas tentang hal itu. Begitu nih Pak. Insyaallah kita akan pertemuannya akan berlanjut begitu nih. Jadi kiranya ada hal-hal atau pertanyaan yang belum bisa kami jawab, ataupun kurang memuaskan, nanti kita akan jawab lagi di pertemuan berikutnya. Begitu nih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.